Laga hidup mati, Indonesia bakal ketemu Irak nih di laga terakhir round keempat. Di round pertama kita udah kalah 3-2 lawan Arab Saudi dan lawan Irak nih. Gimana kira-kira nih taktik yang pas bagi timnas Indonesia agar bisa meredam Irak? Karena apa ya? Karena kan dari 3 pertandingan terakhir Irak selalu sulit kalah lawan Indonesia, menang terus. Menang 5-1, kadang menang 3-1, kadang menang 2-0, dan ini menjadi catatan bagus nih bagi Irak ya kan, dan catatan buruk bagi Indonesia. Karena kalau kita tahu Irak ini ya bisa dibilang jauh lebih sengit gaya bermainnya dibandingin sama Arab Saudi. Arab Saudi kemarin kita lihat dong, dia nggak melulu main dengan pressing sepanjang laga, deh sering kendor juga tuh pressingnya ya kan. Tapi ya Irak ini untuk urusan pressing jauh lebih gigih, jauh lebih greget, jauh lebih jauh lebih satset dibanding Arab Saudi, dan ini menjadi satu hal yang perlu diperhatiin sama Indonesia. Nah, gimana caranya nih biar Indonesia bisa meredam pressing ataupun agresivitas dari Irak? Karena di 3 laga awal tadi gue sebutin tuh, bikin 5 gol, 3 gol, 2 gol, 10 gol loh. Dari 3 laga, Irak bisa membobol gawang Indonesia 10 gol, sementara Indonesia cuma bisa ngebalas 2 gol doang tuh, baik di ajang Piala Asia ataupun babak kualifikasi Piala Dunia ronde kedua. Ini artinya apa? Ini pertahanan kita keropos di depan Irak, dan ini serang nggak tajam-tajam banget. Nah, ini menjadi PR. Kuncinya sih buat lawan Irak menurut gua ya adalah di lini tengah. Untuk meredam pressing Irak, kita mesti berani main kontra pressing, karena kita tahu dong Indonesia ini salah satu kelemahannya adalah ketika musuh main pressing tinggi, kita gelagapan nih. Kayak apa ya? Kayak orang linglung gitu kan, mau kemana nih kan, ngalirin bola. Nah, ini harus bisa dan harus berani, harus tenang untuk menghadapi main pressing dari Irak. Kita harus berani mainin kontra pressing. Caranya gimana? Ya cara itu Patrick Kluivert tahu dong. Dia kan udah pengalaman main di Liga Champions, main di Piala Dunia, pasti udah tahu lah. Masa yang nggak tahu ya kan? Salah satunya menurut gue adalah turunin komposisi main yang nggak neko-neko ya kan, yang tepat dan yang udah teruji lah ibaratnya di babak kualifikasi Piala Dunia, terutama di round ketiga kemarin kan, yang tensinya lebih tinggi dibandingin round kedua. Yang menurut gue sih nanti untuk di DSP, Verdong kudu masuk tuh di DSP karena katanya udah pulih kan dari cedera. Nathan juga wajib masuk ke DSP. Mark Locke masukin aja ke bangku penonton ya kan, kali ini buat nonton Irak, dia biar nontonin Irak nanti. Lili Pali juga tuker dari DSP, dia keluarin dari DSP dan masukin Egy Maulana Fikri yang apa namanya tuh, yang ya bisa menjadi super sub lah ya ketika emang dibutuhkan nanti ketika pertandingan berjalan dengan deadlock nanti ya kan. Salah satunya itu tuh, salah satu ya menurut pendapat gue ya, biar kita bisa menandingi pressing dari Irak. Karena Irak ini ya selain pressingnya bagus, juga variasi umpan-umpannya juga luar biasa banget nih, baik untuk umpan-umpan pendek ataupun umpan-umpan crossing yang ngandelin penyerang itu Aiman Hussein ya kan, yang hobi banget ngebobol gawang Indonesia. Siapapun kipernya nih, striker satu pasti gemar banget ngebobol gawang Indonesia. Nah, ini yang mesti diwanti-wanti banget nih sama Patrick Kluivert. Yang menurut gue juga untuk menghadapi kontra pressing Irak adalah ya kita taruh main yang di setting lain apa yang benar-benar bisa main ngotot dan punya power luar biasa banget nih. Bilangnya kalau emang mau ikutin imajinasi PT Kluivert pas uji coba lawan Lebanon, Verdong bisa taruh di situ. Asal nggak ya Nathan Chown. Itu pilihannya menurut gue ya untuk saat ini nih skuad yang dibawa sama Kluivert nih. Kalau Klok enggak lah ya. Susah kalau Klok, karena lawan Arab Saudi udah kelihatan banget ya. Ya nggak bisa ngapa-ngapain juga ya kan. Menjadi organisator di lini tengah, menjadi jerigen permain lini tengah nggak bisa. Bantu lini pertahanan ya, gol pertama Indonesia berawal dari kesalahan dia dalam membuang bola ya kan, sehingga belum bisa direbut sama lawan dan berujung bagi gol penyamak kedudukan dari Arab Saudi kemarin. Nah, makanya nih kita butuh pemain ya seperti Nathan Chown yang ketika merebut bola, kehilangan bola, dia cepat lagi nih, langsung nutup celah-celah kosong di pertahanan nih ketika kita kehilangan bola dari transisi bertahan ke menyerang, ataupun ketika kita diserang nih kayak Nathan, terus juga Klok, Pelupesi, ini dia bisa nih mencari ruang-ruang kosong untuk membantu untuk menutup celah di lini pertahanan. Lihat aja tuh tayangan ulang pertandingan yang 2-0 tuh ini Sakala di GBK kalau salah ya, di round kedua tuh.
itu kita ya belum komplit banget mainnya ya, tapi di situ kelihatan banget walaupun kita kalah 2-0, tapi secara organisasi permainan di lini tengah kita berani bertarung di situ ya kan. Berani kita jaga jarak tuh, kita nggak renggang jaraknya, berani main jarak deket dan berani meladeni permainan ketat dari Irak di lini tengah. Nah itu buat nanti hari Minggu dini hari nanti atau satu malam waktu Arab Saudi, kita harus berani main kayak gitu. Berani main sengit di tengah. Kalau perlu benturan-benturan keras ya ladenin aja ya kan. Karena emang kayak gitu. Karena ya ini udah laga hidup mati. Tiket Piala Dunia coy. 200 hampir kurang lebih 280 juta rakyat Indonesia pengen lihat nih Indonesia main di Piala Dunia ya kan. Gue sih termasuk, tapi ya gue juga udah gak terlalu berharap banget ya kan ngeliat permainan kemarin pas lawan Arab Saudi. Tapi ya nggak apa-apa lah, berharap sih boleh aja. Tapi ya gue sendiri udah hopeless lah ibaratnya ya kan. Udah kecil banget persentasenya berharap kita dapat tiket Piala Dunia, baik itu dari ronde 4 ataupun dari ronde kelima ya. Nikmatin aja udah intinya ya kan. Itu berani main di tengah. Dan satu lagi menurut gue adalah Flight Eleven harus berani nih mainin triangle position dimanapun, baik lini pertahanan ketika kita lagi di press ataupun lagi di serang sama lawan ataupun ketika transisi tuh harus berani mainin triangle position, small triangle. Artinya apa? Jarak pemain jangan jauh-jauh. Ini kalau kita bisa nerapin triangle position nih, gue sih optimis ya. Kita bakal punya banyak kans untuk mengkreasikan peluang di gawang Irak nih. Ya karena kalau kita udah sering mengkreasikan peluang, otomatis opportunity untuk bikin goal tuh juga semakin gede ya kan. Kan katanya Oli Romani katanya udah siap tampil dari menit pertama nih ya kan. Katanya begitu. Kita katanya nanti kalau emang Oli Romani bisa tampil dari menit pertama, jelas ini kabar gembira ya kan. Seperti kabar gembira kayak kulit manggis ada ekstraknya gitu kan. Nanti sama kabar gembiranya nih. Kalau Oli Romani udah bisa diturunin sejak menit pertama alias dari babak pertama. Jelas karena Oli Romani ini bisa memberikan perbedaan tekanan bagi lini pertahanan Irak. Kan di laga-laga sebelumnya belum ada Oli Romani itu. Yang kita kalah 3-1, 2-0, dan 5-1 belum ada Oli Romani. Dengan ada Oli Romani otomatis nih bisa memecah konsentrasi lini pertahanan Irak yang terkenal kuat dan kokoh dan berani main cepat, main keras pun dia juga berani nih lini pertahanan Irak. Nah, kita yang butuh tuh striker-striker kayak Oli Romani yang pintar mencari celah, membuka ruang di area pertahanan lawan dan berani bertarung juga gitu. Menurut opini gue ya. Nah satu sisi lagi ya Indonesia juga harus apa ya, kalau kita berkaca dari lawan Arab Saudi kemarin dengan main pola 4 back ini banyak banget bocornya, terutama kalau kita lihat ya, kalau kita perhatiin nih sisi half space Indonesia baik di sisi kanan maupun kiri ini menjadi titik lemah banget tuh. Lihat aja gol ketiga Arab Saudi tuh, bola muntah bisa dimanfaatin sama Veras ya kan untuk menyambut dengan second ball ya kan yang berujung jadi gol. Ini dari mana? Pergerakan dari sisi dari sisi half space yang nggak kelihatan. Ini memang karena berbahaya. Itu risikonya kalau main dengan pola 4 back. Sisi half space ini bakal gampang banget untuk dimanfaatin sama lawan karena sisi ini acap kali nggak terlalu rapet jarak antar main di situ tuh ya, ngajar juga kosong juga sisi situ. Makanya itu gampang dimanfaatin sama musuh. Sisi kiri pun juga begitu tuh. Di babak kedua ada satu momen Dean James posisinya bisa dieksploitasi sama lawan sehingga Arab Saudi bisa masuk ke sisi half space ke kotak penalti, di shoot, untung aja bola bisa dimentahin sama Martin Pass dan second ballnya bisa disundul sama Dean James, dia pun sambil duduk akhirnya bola corner. Nah ini nih resiko dengan pola main 4 back ya begitu. Sisi half space dari pertahanan Indonesia ini gampang banget, bukan gampang banget, musuh bisa banyak cara untuk mencari celah di pertahanan nih kalau dengan main pola 4 back. Makanya buat coach Patrick Kluivert udah nggak usah ikutin ego lah, egonya taruhnya di goa tuh ya kan, taruh dulu di goa egonya, udah mainnya dengan pola yang udah mateng di mainin sama Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia dari round 1, 2, 3, 4 udah main dengan pola 3 back aja, nggak usah malu. Ntar kalau main bola 4 back, ntar kalau kita udah lolos Piala Dunia dapat tiket, kan ada jeda berapa bulan biasanya tuh kan. Nah itu di laga uji coba lu eksperimen dari situ, jangan sekarang nih. Ini sekarang kita butuh tiket nih, tiket Piala Dunia nih ya kan, mainin dengan cara formasi ataupun gaya bermain yang udah matang nih, udah teruji berpuluh-puluh match di era pelatihan sebelumnya. Nggak usah wah kita harus menyerang, nggak usah. Udah ego lu pendem aja, ego lu pendem dulu di dalam goa udah. Sekarang main kalau bisa dengan gaya bermain yang berpotensi banget nih karsnya untuk kita bisa menang, karena emang
Indonesia harus menang kalau mau menjaga asal lolos Piala Dunia. Kalau seri ya udah wassalam. Goodbye sama tiket Piala Dunia 2026, dan kita mesti nunggu lagi 4 tahun yang gimana nanti 2030 belum tentu juga kita bisa lolos sejauh ini, belum tentu guys. Makanya yang terdekat ya itu ini, makanya ya jangan neko-neko lagi lah ya kan. Starting lineup benar-benar dipikirin, jangan ngadi-ngadi, jangan so iye nurit main yang nggak pas nih untuk dengan taktik lu Kluivert. Kan Kluivert bilang ya kita harus tampil tajam dan jarak main dan jangan terlalu jauh tuh, udah ngeluh tuh habis match karena jarak main antar main tuh jauh ya, karena Iu naruh mainnya di lini tengah sekelas Mark Locke sama untuk nandamin Joey Pelpesi yang nggak kena lah. Mark Locke itu nggak bisa, Mark Locke tuh ya kalau diajak main kenceng, main pressing tinggi ya dia kedodoran, nggak cocok. Tapi Iu pengen jarak antar main dekat, tapi yang ditaruh ya begitu ya, risikonya begitu. Makanya ntar lawan Irak udah taruh main yang benar-benar udah teruji nih, udah teruji di babak kualifikasi Piala Dunia dari round 1, 2, 3, 4, terutama round ketiga tuh kan yang kita bener-bener bener-bener digenjot banget tuh pemain di situ tuh, udah pakai formasi yang udah mateng. Satu, yang kedua pemain yang taruh di starting lineup dan di bench ini bener-bener main yang udah punya jam terbang tinggi di babak kualifikasi Piala Dunia, terutama di round ketiga. Nah gimana menurut teman-teman, punya pendapat lain? Nah kalau punya, tulis di kolom komentar. Dan thank you banget ya udah support channel YouTube gua, sehingga channel YouTube gua makin terus berkembang. Dan bosan-bosan ya untuk nontonin konten gua Pundit Abangan. Saatnya gua pamit. Oh iya, dukung terus dong perjuangan timnas Indonesia untuk ngeraih tiket Piala Dunia 2026. Salam bola bola.